materi selanjutnya, yaitu bab 2. Di dalam pokok pembahasan kita adalah tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekali lagi, pokok pembahasan kita adalah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ketika teman-teman sekalian mendengar 3 kata tersebut, kata optimis, ikhtiar, dan tawakal, kira-kira apa yang ada di dalam benak teman-teman sekalian? Nah, seringkali kita ketika mendengar 3 kata tersebut, sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, itu kita berpikirnya adalah tentang kesuksesan. Karena memang di dalam proses seseorang itu mencapai sebuah kesuksesan, 3 hal ini menjadi dasar yang harus dilakukan. Ada sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ketika kita berbicara sikap optimis dan ikhtiar, semua manusia ciptaan Allah, baik muslim maupun non-muslim, memiliki 2 sikap ini, yaitu sikap optimis dan ikhtiar. Namun ada satu hal yang itu dimiliki oleh orang mukmin, yaitu sikap tawakal. Bagaimana menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita mau sukses, tidak hanya punya sikap optimis, tapi kita tidak pernah berusaha. Kemudian kita rajin berdoa. Nah, ini juga kemungkinan besar itu tidak akan tercapai. Yang kedua, kita hanya punya sikap ikhtiar yang luar biasa, tapi kita juga tidak punya sikap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemungkinan besar tidak akan tercapai. Nah, sebagai seorang mukmin yang baik, bagaimana caranya 3 sikap tadi itu harus tertanam di dalam diri kita agar kita mencapai sebuah kesuksesan, yaitu sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang perlu ditanamkan di dalam diri kita, jangan sampai kita berpikir bahwa saya sukses itu atas dasar saya punya potensi, saya punya ikhtiar yang maksimal, tapi lupa bahwa segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesuksesan itu pada diri kita sekalian. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan tentang pengertian sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa sih sikap optimis itu? Nah, teman-teman sekalian, sikap optimis itu adalah sikap seseorang memiliki cita-cita, memiliki impian, memiliki tujuan. Nah, jadi syarat seseorang ingin mendapatkan kesuksesan, dia harus punya cita-cita, dia harus punya mimpi. Tetapi bukan orang yang hanya suka bermimpi. Cita-cita ini atau mimpi ini harus direalisasikan. Tentunya tidak berhenti pada tahap kita merencanakan. Cita-cita yang kita rencanakan ini harus direalisasikan. Maka kemudian kita kenal ada tahapan selanjutnya yang bernama ikhtiar. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar itu adalah usaha. Nah, bahwa seseorang punya tujuan, punya cita-cita yang ingin dicapai, dia harus berusaha untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dia harus punya usaha agar bagaimana cita-cita tadi, mimpi-mimpi tadi terrealisasikan. Dengan cara apa? Dengan cara dia harus bekerja, bergerak untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak hanya diam di tempat. Nah, apa kemudian seseorang hanya memiliki sikap ikhtiar lantas kemudian ketika dia sukses selesai sampai tahap di sini? Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Ada yang namanya sikap tawakal. Ini satu sikap yang berbeda dengan manusia pada umumnya, hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu menyandarkan segala apa yang terjadi di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci yang sangat perlu diperhatikan, yaitu sikap tawakal. Terkadang apa yang Allah berikan itu belum tentu kita itu suka. Sehingga bagaimana caranya seseorang itu memiliki sikap tawakal? Dia harus bahagia, dia harus menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga sikap tawakal ini menghadirkan sesuatu yang menenteramkan. Jadi tidak ada yang namanya kekecewaan jika antara idealisme kita dengan realita yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu berbeda. Tapi orang yang punya sikap tawakal menerima apapun segalanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selanjutnya yaitu tentang dalil nakli, sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ketika kita berbicara dalil nakli adalah dalil yang menegaskan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa sikap optimis, ikhtiar,
mengaplikasi sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Ustazah mungkin akan bercerita sedikit bagaimana kita punya sikap optimis, ikhtiar, tawakal. Nah, pertama kita masuk ke sikap optimis. Di dalam pokok pembahasan ini Ustazah punya tugas untuk kalian semuanya. Yang pertama adalah kalian harus punya yang namanya rencana, ya, atau planning, ya, kurang lebih minimal 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Anda harus punya planning apa yang harus akan saya lakukan 5 tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa kita punya sikap optimis, kita berpikir ke depan jauh, tidak hanya berpikir tentang hari ini, tetapi kita berpikir tentang hari esok. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan di bab ini, Anda harus membuat planning, harus membuat perencanaan tentang diri Anda sekalian. Planning 5 tahun yang akan datang, silakan dibuatkan, nanti dikumpulkan sesuai dengan tugas yang Ustazah sampaikan melalui link modern. Baik, kembali ke sini bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal itu berkorelasi. Satu contoh misalnya, ada seorang akhwat alumni beberapa tahun yang lalu gitu, dia punya target lulus dari SMP IT Abu Bakar hafal 5 juz, NEM sekian, ya. NEM-nya nggak tinggi-tinggi, dia target 38 gitu. Namun apa yang terjadi teman-teman sekalian, ketika dia punya target hafalan, dia punya target akademik, dia tidak berhenti pada target. Nah, di dalam proses ikhtiarnya, subhanallah, dia sholat lail tiap hari, dia puasa Daud, kemudian tilawahnya minimal 1 juz sehari, belajarnya tiap hari. Ikhtiar manusiawinya dia lakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian dia tidak hanya sekedar berikhtiar tanpa kemudian berdoa, tapi di dalam proses dia beribadah, dia berdoa dengan maksimal sampai qadarullah ketika hari di mana Allah menentukan apa yang dia cita-citakan, dia lulus dari SMP IT Abu Bakar, hafalannya 10 juz, lulus dengan nilai paling tinggi di SMP IT Abu Bakar, dan sampai sekarang dia keterima di Fakultas Kedokteran UGM, jalur undangan. Ini satu contoh bahwa ketika kita berbicara sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal di dalam kehidupan kita itu berpengaruh pada sikap kesuksesan seseorang. Ya, jadi tidak hanya sikap optimis yang ada di dalam diri kita, kemudian sikap ikhtiar, tawakal hilang begitu saja. Agar mencapai kesuksesan, 3 sikap ini harus berkorelasi, harus ada di dalam diri kita sekalian. Yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan sikap tawakal, yakin betul apa yang Allah hadirkan itu menjadi salah satu hal yang harus kita yakini. Kita harus menyandarkan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sesuatu itu yang kita senangi maupun tidak kita senangi. Bisa jadi apa yang tidak kita sukai tapi itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sukai bisa jadi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita tanamkan di dalam diri kita sekalian, kita sukses tidak hanya karya kita, tidak hanya ikhtiar kita, tetapi semua sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kesimpulan di dalam pembahasan kita kali ini yaitu tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan 3 kata kunci di dalam kesuksesan seseorang. 3 hal ini harus ada, tidak hanya 1 atau 2 kata, tetapi 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang utuh hadir di dalam diri kita. Jangan pernah merasa bahwa sukses itu karena saya berikhtiar maksimal, karena saya memang punya kecerdasan, tetapi perlu kita yakini bahwa kesuksesan itu semua hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana Fir'aun cerdas, dan dia meyakini kecerdasannya itu berdasarkan dari dirinya sendiri, sampai hal yang tidak pantas kita patuhi adalah kita, yaitu dia mengaku sebagai seorang Tuhan. Ini salah satu sikap yang tidak tepat. Maka sekali lagi jangan sampai kita takabur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya.
Dan Ustazah berharap Anda sekalian menjadi orang yang sukses. Semoga 5 atau 10 tahun ke depan Anda merupakan bagian dari orang-orang yang membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.